teman-teman, sudah tahu kan apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. COVID-19 merupakan pandemi yang melanda dunia ini yang telah menewaskan jutaan orang. COVID-19 merupakan salah satu virus yang sangat ganas pada masanya. Bahkan negara kita juga terserang pandemi ini loh. Maka dari itu, semenjak pandemi ini masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan himbauan kepada kita untuk menerapkan protokol kesehatan tertentu untuk menjaga kekebalan tubuh. Kekebalan gimana nih maksudnya? Apa sih hubungannya dengan COVID-19? Yuk kita cari tahu. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang imunitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu apa sih imunitas itu. Imunitas yang akan kita bahas pada video kali ini adalah imunitas makhluk hidup, khususnya pada manusia. Imunitas disebut juga imun atau kekebalan tubuh atau juga daya tahan tubuh. Jika kalian mendengar istilah-istilah itu, artinya sama saja ya. Jadi, imunitas dapat diartikan sebagai resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Sistem yang terlibat dalam tubuh disebut juga dengan sistem imun. Sistem imun dapat diartikan sebagai suatu pertahanan dalam tubuh yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu imunitas? Secara umum, sistem imun dibagikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem imunospesifik dan yang kedua ada sistem imun spesifik. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk langsung saja simak video ini. Kenapa sih disebut dengan non-spesifik? Karena sistem imun non-spesifik ini tidak mampu membedakan jenis patogen dan penyebab penyakit yang masuk. Selain itu, tidak mampu mengingat jenis patogen yang pernah masuk. Jenis apapun patogen yang pernah masuk akan berhadapan dengan sistem imunitas non-spesifik ini. Sistem imunitas non-spesifik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu imunitas pertahanan pertama bisa juga disebut dengan eksternal karena ditemukan di bagian permukaan luar tubuh. Imunitas pertahanan pertama terdiri dari kulit, membran mukosa, serta ada mikroba non patogen. Kulit terdiri oleh epitel yang susunannya rapat, sehingga kulit sulit ditebus oleh patogen, kecuali memang terjadi luka. Selain itu, kulit ini aktif mengalami regenerasi, sehingga kalau terjadi kerusakan pada kulit akan mengalami perbaikan, dan kulit ini menjadi benteng pertahanan pertama bagi tubuh kita. Membran mukosa ini sama seperti kulit, yaitu sulit ditembus oleh patogen. Nah, membran ini banyak ditemukan pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, kemudian pada saluran kelamin dan juga saluran sekresi. Selain membran mukosa, ada juga mikroba non-patogen. Mikroba ini tidak merugikan bagi tubuh, justru menguntungkan bagi sistem pertahanan tubuh. Pertahanan yang kedua atau disebut juga dengan internal yang terdiri dari fagositosis atau proses menelan dan juga menghancurkan patogen yang masuk. Jadi, jika ada patogen yang lolos dari sistem pertahanan yang pertama, akan berhadapan dengan sistem pertahanan yang kedua. Fagositosis ini melibatkan beberapa jenis sel dari darah putih, leukosit, neutrofil atau monosit, dan juga natural killer. Peradangan atau pembengkakan. Di sini melibatkan beberapa jenis protein yang dihasilkan dalam tubuh. Ada histamin, prostaglandin, dan interferon. Jika terjadi pembengkakan, itu artinya ada jaringan yang rusak. Nah, kalau ada jaringan yang rusak, maka leukosit yang salah satunya ada basofil akan mengeluarkan histamin. Nah, histamin ini akan menyebabkan pembuluh kapiler membesar atau membengkak. Kalau ternyata patogennya kuat banget dan berhasil menembus pertahanan kedua tubuh kita, maka patogen ini harus melewati pertahanan ketiga tubuh kita, yaitu sistem imunitas spesifik. Anggota sistem imunitas spesifik ini terdiri dari limfosit B, limfosit T, makrofag, dan juga antibodi. Mereka ini akan beredar di seluruh tubuh kita untuk mengatasi patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Mereka ini sudah kayak tentara patroli dan siap untuk berperang dalam tubuh kita. Masing-masing sel yang disebutkan tadi itu punya lawannya sendiri loh, sesuai dengan jenis patogen yang masuk ke tubuh kita.
Meskipun patogen dan antigen yang masuk ke tubuh kita beragam bentuknya, sistem imunitas spesifik dalam tubuh kita bisa langsung mengenali dan menghancurkan patogen dan antigen tersebut sampai habis tak bersisa. Uniknya lagi nih teman-teman, sistem imunitas spesifik ini punya ingatan yang tajam. Sistem imunitas spesifik bisa mengingat patogen dan antigen yang pernah masuk ke tubuh kita, dan mereka ingat bagaimana cara mengalahkan patogen dan antigen ini sepanjang hidup kita. Jadi, saat patogen dan antigen kalah di serangan pertama dan melakukan serangan kedua, maka respon dari sistem pertahanan imunitas spesifik ini akan menjadi lebih cepat. Ini terjadi karena sel-sel dalam tubuh kita sudah tahu bagaimana taktik membunuh patogen dan antigen tadi.